Oke, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Dah. Udah. Oke. Super. Mama kerja? Iya. Oh iya, berangkat. Berangkat jam berapa Mama kerja? Pagi. 8. Jam 8. Oke, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang Ibu punya jargon ya. Jadi kalau misal kita mau belajar, kita jargon dulu. Tahu jargon? Enggak. Ya. Jadi kalau misal Ibu bilang belajar bahasa Indonesia, Shanas bilang cerdas berkata, hebat berkarya. Coba, cerdas berkata, hebat berkarya. Catat dulu lah. Cerdas. Cerdas berkata. Cerdas. Berkata. Hebat berkarya. Berkarya. Ya. Coba, Ibu bilang, belajar bahasa Indonesia. Cerdas berkata, hebat berkarya. Oke. Sambil digerakin tangannya. Cerdas berkata, hebat berkarya. Itu coba. Lebih ekspresif. Yuk, semangat yuk pagi-pagi. Jadi kalau Ibu bilang, belajar bahasa Indonesia, cerdas berkata, hebat berkarya. Coba. Belajar bahasa Indonesia. Cerdas berkata, hebat berkarya. Oke, coba tak usah tengok tulisan. Belajar bahasa Indonesia. Cerdas berkata, hebat berkarya. Oke, pinter. Oke, kita belajar hari ini masih di bab 1 ya. Masih di bab 1, yaitu mengenai teks deskripsi dengan tema Jelajah Nusantara. Mulai hari Rabu, hari Kamis, kita udah belajar kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Nah, sekarang nih kita belajar kegiatan 4. Coba dibuka bukunya, kegiatan 4 apa itu? Tentang apa? Menelisik ragam bahasa dalam teks deskripsi. Iya, betul. Menelisik ragam bahasa dalam teks deskripsi. Nah, di sini ada 2 perbandingan ya. Ada 2 gambar. Canas bisa lihat sendiri. Itu perintahnya bandingkan 2 gambar berikut. Menurutmu deskripsi mana yang membuatmu ingin mencicipi kue balok ini? Kemarin pengertian deskripsi apa? Harus gimana? Terus agar penonton atau pembacanya itu seperti apa? Coba masih ingat nggak teks deskripsi? Coba dibuka catatannya. Teks deskripsi ada loh kemarin itu di kegiatan 3 kalau nggak salah. Menggambarkan sesuatu secara terperinci supaya pembaca dapat membayangkan dengan jelas. Nah, betul. Kalau dari
penjelasan pengertian teks deskripsi yang sudah Shanas sampaikan, dari kedua gambar itu mana teks deskripsi yang benar? Yang kedua. Yang kedua, coba dibaca yang pertama dan yang kedua dibaca juga. Yang pertama, kue itu enak. Yang kedua, kue balok itu enak sekali. Teksturnya lembut saat digigit dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu. Manisnya juga pas. Manisnya juga pas. Kenapa Shanas memilih teks deskripsi gambar nomor 2? Karena dia jelas dengan terperinci. Betul. Berarti Shanas sudah paham ya mengenai teks deskripsi. Jadi ini jawabannya gambar yang kedua. Karena gambar tersebut penjelasannya sangat rinci sehingga kita sebagai pembaca itu tertarik ingin mencoba kue balok tersebut. Ini materi pembuka ya untuk membandingkan dua gambar. Deskripsikan mana yang benar. Lalu kita masuk ke majas. Nih, majas. Ya, halaman 12. Halaman 12. Halaman 11 paling bawah. Majas personifikasi adalah. Udah ketemu? Udah. Oke, pintar. Jadi Ibu sudah buat beberapa rinciannya mengenai kegiatan 4, menyelisik ragam bahasa dalam teks deskripsi materi majas personifikasi. Kalau majas aja ya, pengertian majas, sama tahu nggak pengertian majas? Kalau di situ kan adanya majas personifikasi. Kalau majasnya aja, tahu nggak? Belum tahu. Tahu. Oke, jadi kalau majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Ya, majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Nah, majas ini sering digunakan dalam karya sastra. Tahu karya sastra itu apa aja, Shanas? Tak. Kalau karya sastra, salah satu contohnya adalah puisi, novel, kemudian syair. Itu merupakan salah satu karya sastra. Tapi kita tidak fokus ke situ. Hanya saja pada saat kita menuliskan puisi, menuliskan novel, itu banyak sekali majas-majas yang digunakan. Kenapa? Kenapa majas sangat penting digunakan pada karya sastra? Karena untuk memperindah kata-katanya, untuk mendapatkan suasana emosional dalam sebuah kalimat agar kalimat tersebut menjadi hidup. Ya. Kemudian di sini Ibu ada jenis-jenis majas ya. Ada majas perbandingan atau artinya membandingkan sesuatu dengan cara tertentu. Ada metafora, ada simile, ada personifikasi, ada alegori, dan hiperbola. Kemudian ada majas pertentangan.
Majas pertentangan itu menyatakan sesuatu dengan kontras atau kebalikan. Oh maaf, kalau hiperbola tuh masuk pertentangan ya. Majas sindiran, ironi, sarkasme, sinisme. Kemudian majas penegasan. Ini ada repetisi, paralesisme, klimaks, antiklimaks, dan lain sebagainya. Namun, pada kali ini kita hanya fokus pada majas personifikasi. Kalau materi majas-majas yang lainnya, nanti ada waktunya sendiri. Kalau SMP kelas 7 masih belum memasuki majas-majas yang sulit. Ini hanya dasar aja. Yang pertama adalah majas personifikasi. Dalam buku yang sudah Shanas pegang, tuh coba dilihat majas personifikasi itu apa di situ pengertiannya. Gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Nah, majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Di situ contohnya apa? Coba dibaca ya. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Lalu itu coba dibaca lanjutnya. Benda mati tentu tidak bisa bergerak, namun pada kalimat ini angin digambarkan seolah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Shanas mengerti maksud dari kalimat tersebut? Coba, yang benda mati yang mana dari contoh tersebut? Angin. Angin. Kalau benda hidupnya? Memainkan rambut dan berputar. Betul. Jadi, majas personifikasi mengumpamakan benda-benda mati seolah hidup seperti manusia. Jadi hanya perumpamaan saja agar kalimat tersebut lebih menarik untuk dibaca. Nah, majas personifikasi. Di sini ada buku dan di sini ada manusia. Ya, mana yang benda mati? Buku. Buku. Yang hidup? Manusia. Ya, manusia. Jadi, buku diibaratkan atau diumpamakan sifatnya, kelakuannya, perbuatannya sama seperti manusia. Jadi, gaya bahasa ini mengumpamakan benda mati. Buku ya, buku seolah-olah hidup seperti manusia. Ya, contohnya, buku ini, buku-buku di rak memanggilku untuk membacanya. Kan nggak mungkin buku-buku bisa bicara, ya, bisa cakap kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin buku-buku bisa ngomong, bisa bicara. Nah, dengan menggunakan majas personifikasi, buku tersebut seolah-olah bisa ngomong dengan memanggilku untuk membacanya. Itu ya, contoh majas personifikasi. Lalu di sini ada contoh soal ya, ada contoh soal. Tandai kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup pada kalimat di bawah ini. Nah, yang pertama, mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Coba, mana yang benda mati? Mobil. Kemudian, mana
kata-kata yang mengibaratkan seperti benda hidup, seperti makhluk hidup, seperti manusia. Batuk-batuk dan Batuk. menyemburkan. Betul, batuk-batuk dan menyemburkan. Apakah mungkin mobil bisa batuk-batuk? Enggak. Nggak mungkin. Jadi mungkin maksudnya itu mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap. Asapnya terlalu banyak karena mungkin kerusakan mesin atau mesinnya sudah tua sehingga dia menyemburkan asap hitam sangat banyak sehingga menyemburkan itu juga bisa diibaratkan dengan batuk-batuk. Agar lebih apa? Lebih menarik kata-katanya. Mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Masa iya sih mobil bisa batuk-batuk? Kan nggak mungkin. Jadi pembaca itu akan lebih berpikir keras agar berpikir lebih kritis lagi. Emang bisa mobil itu batuk-batuk? Kemudian pembaca akan mencari tahu maksud atau makna dari kalimat tersebut. Yang kedua, coba dibaca. Kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari di dalam kegelapan. Karena tahu lilin, Lilin. Tahu. Oke. Mana yang benda mati? Lilin. Yang seolah-olah hidup? Diiringi menari-nari. Lebih tepatnya yang menari-nari. Menari-nari. Belajar diiringi nyala lilin itu maksudnya pada saat belajar lampunya mati. Kan lampunya mati, listriknya mati, jadi menggunakan lilin. Nah, untuk kata yang seolah-olah hidup itu adalah menari-nari. Jadi tahu api lilin nggak? Kan dia goyang-goyang gitu kadang. Kalau misal kena angin, lilin. Terpadam. Iya, terkadang dia bergoyang-goyang. Lilin ketiup angin. Nah, seperti ini. Kadang dia kan bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang karena apinya terkena angin. Jadi kalau di sini diibaratkan lilinnya menari-nari. Padahal dia kenapa kok bisa menari-nari? Karena dia terkena angin. Nah, maka dari itu dengan kata menari-nari kalimat ini menjadi kalimat yang menarik. Karena menggunakan apa? Majas apa? Menggunakan apa? Majas? Personifikasi. Yang ketiga, bunyi sirine pada pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. Nah, mana yang benda mati? Bunyi sirine. Tahu bunyi sirine? Oke. Yang seolah-olah hidup? Menjerit-jerit. Jadi suara sirine pemadam itu seolah-olah menyuruh kita untuk minggir sambil menjerit-jerit. Padahal itu peringatan bagi kita kalau misal ada mobil pemadam kebakaran yang akan lewat. Jadi mobil-mobil atau motor-motor yang di depan silakan minggir dulu karena ini ada mobil yang urgent karena ada kebakaran. Di kalimat ini sangat menarik ya, karena ada kata menjerit-jerit dari majas personifikasi. Kemudian yang keempat, kasurku seperti memanggil-manggilku. Begitu aku memasuki kamar pada siang terik itu.
Mana yang benda mati? Kasur. Kasur. Yang seolah-olah hidup? Memanggil-manggilku. Oke, betul. Pintar. Udah pintar gitu. Udah pintar. Yang kelima, rasa sambal yang pedas itu membakar lidahku. Mana yang benda mati? Sambal. Sambal. Yang seolah-olah hidup? Membakar. Membakar, betul. Jadi karena sambalnya pedas, jadi lidahnya terasa panas sehingga dia mengibaratkan hal tersebut dengan kata membakar. Kemudian selanjutnya ini ada kutipan novel dari Terelie, ya. Coba dibaca, Canas. Kalian tahu kenapa binatang ini disebut kereta api? Bapak bertanya sambil takzim menatap langit-langit gerbong ke sebuah kipas angin kekaratan yang tidak berfungsi lagi. Kami yang duduk rapi di sebelah Bapak antusias ikut mengamati seluruh gerbong. Celingukan ke depan belakang menatap keluar jendela melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Hutan pedalaman Sumatera yang selalu berkabut di pagi hari. Bapak tersenyum. Dia sudah menduga kalau kami jangankan menjawab pertanyaan, mendengarkan kalimatnya barusan pun tidak. Dia faham ini perjalanan pertama kalinya aku dan Bulian dengan kereta api. Meski si ular besi ini sudah menjadi bahagian kehidupan kampung dengan suara klaksonnya yang tidak pernah alpa melenguh nyaring setiap subuh buta dan tengah malam. Sejatinya kami dan boleh jadi anak-anak lain sebelum banyak yang menaiki kereta api dalam sebuah perjalanan sungguhan. Dari kutipan novel tersebut, sebelum kita mencari mana majas personifikasinya, Sanas, ada yang kurang mengerti tidak terkait arti dari kata tersebut? Coba mana yang nggak ngerti? Apa? Celingukan. Celingukan. Celingukan tuh seperti ini loh. Ngelihat ke depan, ke belakang, celingukan. Tahu tak? Kalau Tahu. macam orang bingung, celingukan. Kalau di Malaysia, apa itu celingukan? Toleh. Toleh, iya, toleh, toleh. Tolah-toleh. Kalau di Jawa, tolah-toleh namanya. Coba yang lain. Apa? Ada lagi nggak? Klaksonnya? Klakson itu bunyi. Kalau di motor ada klakson tintin gitu. Itu sama klakson kereta api. Tintin. Klakson. Kalau di Malaysia apa? Kayak horn Apa? Horn. 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 Iya. Itu kalau di sini klakson tintin tuh klakson namanya. Terus ada lagi Alpa. itu paragraf keberapa? Sebelah klaksonnya. Terakhir. Ketiga. Aduh, benar-benar. Masih tetap muncul kan ini?
Masih muncul ini kan filenya? Masih. Melanggu menyaring tiap buta dengan malam ini kami kalian. Ketiga dari bawah. Oh, ini nih. Dengan suara klaksonnya yang tidak pernah alfa, itu adalah tidak pernah berhenti. Alfa itu artinya tidak libur. Jadi suara klaksonnya itu tidak pernah berhenti. Melenguh nyaring setiap subuh buta dan tengah malam. Ada lagi tak? Enggak. Dari kutipan tersebut, coba Shanas cari mana benda matinya dan mana yang seolah-olah hidup. Senemunya aja berapa? Melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Mana yang seolah-olah benda mati, mana yang seolah-olah hidup. Yang kedua, melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Terus lanjut, ada lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Berkabut tuh apa? Berkabut. Berkabut itu adalah suasana yang diselimuti embun pada pagi hari. Enggak hanya di pagi hari sih. Kalau misal cuacanya dingin, itu akan berembun. Nah, berembun itu bisa dikatakan berkabut karena dengan suasana yang berembun banyak itu akan menjadi kabut. Contoh ya, kalau misal Shanas belum paham, kabut. Kabut. Nah, nih kabut kayak gini. Paham tak? Nih kabut. Nih kabut nih. Karena dia berembun, embunnya banyak, jadi dia berkabut. Kalau di Malaysia sana sebutnya apa? Kabus. Kabus. Jerebu. Jerebu. Kayak gitu. Kabus. Kabus. Kabus berarti kabut atau embun? Tahu embun? Dua-dua. Kalau embun Dua-dua tahu? boleh. Embun? Embun itu apa? Embun. Nah, nih. Embun tuh kayak gini. Nih, kalau misal di daun kayak gini embun. Pernah lihat nggak? Biasanya tuh karena cuacanya dingin atau nggak pagi-pagi hari biasanya ada embun. Terus karena dia berair, jadi kalau misal di udara jadinya seperti ini. Nah, embun. Ini mengembun namanya. Kalau di sana mengembun apa artinya? Sebutannya. Tersilap. Embun juga. Apa? Air embun juga. Air embun juga.
Nah, Ibu sudah menemukan, ya, sudah menemukan yang ini. Nih, Ibu menemukan dua majas personifikasi. Yang pertama, ya betul tadi, melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Melihat batang pohon, ya batang pohonnya sebagai benda mati, kemudian yang seolah-olah hidup adalah berlari. Terus yang kedua ada suara klaksonnya, tak pernah alfa, tak pernah alfa. Jadi majas personifikasinya di sini ada dua, ya, paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ya. Terkait majas personifikasi, ada yang perlu ditanyakan, Shanas? Enggak. Oke, baik. Mari kita lanjut kegiatan 5. Kegiatan 5, mendeskripsikan gambar secara lisan. Nah, di sini sudah ada ya objeknya, gambar yang akan dideskripsikan sudah ada. Ini petunjuknya juga sudah ada, deskripsi kalian. Jadi ada kata kuncinya, bagaimana tampilan bandrek ini, bagaimana harum yang tercium, seperti apa rasanya. Jadi bandrek ini semacam teh, tapi dia menggunakan jahe, teh jahe. Tahu jahe? Jahe. Ini macamnya jahe, herbal. Dia. Minuman herbal. Nih, rempah jahe seperti ini. Pernah tahu nggak? Oh. Teh herbal. Pernah mencoba? Pernah. Pernah ya. Oke, yang pertama ini sudah ada objeknya ya, sudah ada objeknya. Kemudian untuk mendeskripsikan juga ada panduannya. Jadi nanti Shanas Ibu suruh untuk mendeskripsikan ketiga gambar ini. Ini yang pertama gambar jahe ya, teh jahe. Jadi gimana tampilan bandreknya, bagaimana harum yang tercium, seperti apa rasanya ya. Tampilannya apakah menarik, atau cantik, atau sangat menggugah selera, atau apa, terserah Shanas. Sebisanya Shanas aja. Yang kedua ini gambar gunung ya, gambar gunung yang pada pagi hari. Pada pagi hari ini ada sunrise, kemudian ada anak lelaki yang sedang mendaki ya di sini ya, yang sudah berada di puncak melihat keindahan pada pagi hari. Ini perintahnya apa yang kalian lihat pada gambar ini? Bagaimana warna matahari terbit? Bentuk apa yang dilukiskan pada awan pagi itu? Kemudian yang ketiga, ini sepertinya gambar monyet ya, gambar kera, ya kera. Kemudian seperti lapar meminta makan gitu. Jadi dari ketiga gambar ini sudah paham tak apa yang akan Shanas tulis atau deskripsikan? Oke, coba Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit kurang? 5 menit? 10 menit? Shanas deskripsikan ya, ditulis di situ nanti bisa Shanas bacakan.
Udah. Oke, udah. Udah. Ya, coba dibaca. Yang pertama, aroma jahe dari bandrek ini menari-nari di udara, menggoda untuk segera meminumnya. Yang kedua, Yang awan pagi memeluk gunung dengan lembut, menyembunyikan keindahan puncak dari pandangan. yang ketiga, Matanya seolah-olah sedang mengamati dunia dengan rasa ingin tahu tidak terbatas. tidak terbatas. Oke. Berarti dari deskripsi Syahnaz barusan udah sesuai belum dengan perintahnya? Coba yang pertama ya. Bagaimana tampilan bandrek ini? Macam mana? Tampilan bandrek ini. Maksudnya, Syahnaz kan mendeskripsikan gambar-gambar tersebut. Perintahnya menggunakan ini deskripsi yang ada di sini. Perintahnya itu bagaimana tampilan bandrek ini, bagaimana harum yang tercium, seperti apa rasanya. Kemudian disusun menjadi sebuah kalimat teks deskripsi. Misal, bagaimana tampilan bandrek ini? Ya, bagaimana harum yang tercium? Seperti apa rasanya? Ibu deskripsikan gambar tersebut adalah gambar teh herbal yang menggunakan jahe. Pada gambar tersebut, tampilan bandreknya begitu cantik, begitu menggugah selera. Melihat fotonya saja, saya langsung ingin mencicipinya. Harumnya sangat enak, khas banget dengan harum herbal. Rasanya juga enak, bikin tenggorokan hangat. Seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan perintahnya. Yang kedua, tapi punya Syahnaz tadi sudah betul, mendeskripsikannya sudah betul kok. Sudah bagus dan sesuai dengan gambar yang ada di buku ini. Coba yang kedua, apa yang kalian lihat? Bagaimana warna matahari terbit? Bentuk apa yang dilukiskan awan pagi itu? Nah, coba Ibu deskripsikan ya. Pada gambar tersebut, saya melihat jajaran gunung yang diselimuti dengan embun pagi. Warna matahari terbit berwarna kuning, kuning keemasan. Kecerahan tersebut menusuk hingga ke tulang-tulang. Kemudian bentuk apa yang dilukiskan awan pagi itu melukiskan keindahan alam. Syahnaz, sebentar ya. Syahnaz bisa baca-baca dulu. Ibu sakit perut banget. Ibu mau ke kamar mandi dulu ya. ya. Oke, maaf ya, sebentar ya.
Sakit perut lah dari kemarin. Maaf ya menunggu lama. Enggak. Aku udah 4 kali pagi ini. Sakit banget. Oke, lanjut. Udah ya yang ini, karena sudah paham. Tadi juga sudah bisa mendeskripsikan dengan baik dan benar terkait deskripsi objek yang ada di gambar ini. Kegiatan 4 sudah. Kegiatan 3 sudah. Terus, nih, Ibu ada tugas buat Shanas. Waktunya sekarang Sabtu sama Minggu. Membuat vlog dengan durasi 1 menit ya. Ini coba dibaca untuk petunjuknya. Pilih salah satu objek kesukaan Shanas. Shanas bisa memilih makanan, tempat, hewan, pemandangan, atau yang lain. Atau Shanas punya benda baju, skincare, atau apapun itu ya. Nanti dibuat vlog ya, Misal Shanas memilih tempat. Jadi nanti Shanas vlog, halo guys. Sesuai dengan yang Shanas bisa aja. Misal Shanas pilih makanan, ya udah Shanas makan di video, kemudian Shanas mendeskripsikan rasa makanannya seperti apa, bentuknya seperti apa, tampilannya seperti apa, makanan apa, khas daerah mana, seperti itu. Coba kalau misal Shanas mau buat video dengan objek kesukaan Shanas, kira-kira Shanas mau mendeskripsikan apa? Gak tahu lagi. Shanas punya kucing? Punya. Itu bisa dideskripsikan. Jadi Shanas bikin video sama kucingnya. Kemudian Shanas, ini kucingku namanya Gary, warnanya kuning, bulunya sangat lembut, dan lain sebagainya. Itu 1 menit ya. Yang kedua ini, jelaskan objek tersebut dan mengapa Shanas menyukainya. Gunakan kalimat perincian atau majas personifikasi yang telah kalian pelajari. Jadi, pokoknya Shanas mendeskripsikan deh apa yang Shanas suka, kemudian mendeskripsikan dengan lengkap, dengan jelas, dengan rinci. Kemudian ini, cobalah aplikasi editor atau yang kamu kuasai melalui ponsel atau laptopmu. Setelah itu diedit di CapCut biasanya. Ini mau diunggah di sosial media nggak? Boleh lah. Boleh. Media sosial Shanas? Yang mana? TikTok? Ada. Boleh, mau di-upload di TikTok? Boleh. Oke, itu ya tugasnya ya. Tugas dikumpulkannya hari Minggu. Selesai hari Minggu ya, Minggu malam gitu nggak apa-apa. Terus untuk awal mulanya Shanas ucap salam. Coba ditulis salam yang harus disampaikan di dalam video itu. Shanas ucap salam, sapa ke penonton, terus perkenalkan diri Shanas, ya, perkenalkan diri Shanas. Kemudian ini tugas apa? Bilang aja
Saya di sini sedang melaksanakan tugas membuat vlog dari materi teks deskripsi bahasa Indonesia. Nanti rincian untuk apa aja yang harus disampaikan aku kirim deh. Vlog 1. Mau lanjut materi selanjutnya atau mau yang lain? Nggak tahu. Aku upload di sini loh, Shanas. Salah. Pokoknya habis lepas belajar tuh, video Zoom-nya Ibu upload di sini. Lah, nggak bisa. Ya, harus ini lagi. Lagu favorit Shanas apa? Nggak tahu. Lagu bahasa Inggris? Iya. Cobalah Ibu pengen belajar bahasa Malaysia. Kalau pengen ngomong logat-logat Malaysia tuh gimana sih? Hah? Ibu tuh pengen belajar bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Pengen kalau misal ngomong tuh kayak sana tuh kayak Melayu-Melayu gitu tuh harus gimana sih emang? Sebenarnya bahasanya tuh mirip nggak sih kita? Mirip, tapi ada yang perkataan sama tapi lain maksud. Oh, gitu. Contohnya apa? Seperti yang tadi kabut. Ya. Kabut di sini kelam kabut, maknanya kita kalau kabut. Panik. Oh, kalang kabut. Di sini juga ada kalang kabut. Iya, sama kalang kabut panik. Tapi kalau kabut aja itu yang tadi embun-embun Kabut gitu. lain. Oh. Kabut di sini lain. Sama. Sama lah, sama. Gimana ya? Tapi kalau guru betul cikgu. Cikgu. Macam mana lah cikgu nih? Iya, gimana itu macam? Gimana? Macam mana? Macam. Oh, macam mana? Macam mana lah? Kamu apa? Kamu? Kalau kamu apa? Perkataan dasarnya engkau, tapi di zaman sekarang kita guna kau. Kau. Macam mana lah kau nih? Kalau lebih baik guna awak, tapi Awak. disebabkan sekarang orang Melayu kayak keras-keras ya guna kau. Sebab orang Melayu keras-keras guna kau. Awak itu kau. Awak bukan aku. Bahasa yang lembut. Bukan. Kalau aku apa? Kalau aku saya. Saya. Ada kata lain selain saya? Beta. Saya beta. Bahasa istana. Kalau bahasa istana. Oh, terus enggak tak ya? Enggak itu tak. Tak. Kemarin. Semalam.
Semalam, kemarin semalam. Kemarin semalam atau hari itu? Oh, hari itu. Oh, kemarin mungkin lebih ke hari itu. Kalau semalam, kemarin tapi malam hari. Oh. Semalam ada 3 maksud di sini. Apa tuh? Semalam, satu malam, semalam yang semalam, semalam, semalam yang malam. Oh, Paham? semalam yang satu hari kemarin malam, kemudian semalam arti malam, semalam nih hari ini, semalam nih bisa semalam nih ibu nak balik kampung lah. Hari ini malam ini ibu mau pulang ke kampung. Itu betul. Betul-betul. Lepas tuh ibu hari pertama puasa di rumah aja. Iya, betul. Betul. Lepas tuh ibu balik apa? Kembali balik apa? Balik saja, balik. Balik. Lepas tuh ibu balik ke kota. Tak guna I, tapi guna I. Balik. Balik. Oh, Bukan? balik. Balik. Lepas tuh ibu balik ke kota hari Senin. Ya, hari Senin tetap hari Senin. Isnin. Isnin. Macam bahasa Arab lah Isnin. Iya. Cana tahu bahasa Arab? Tahu. Wah, coba ngomong bahasa Arab. Enggak. Tahu sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Ismi Ima Sajaratul Maulida, Ana min Indonesia. Pernah belajar bahasa Arab? Pernah, coba aku ngomong Melayu ya. Pernah belajar bahasa Arab ke? Pernah. Gitu. Pernah belajar bahasa Arab ke? Kalau di Indonesia kan ke itu kayak kah? Pernah belajar kah kamu? Gitu. Kalau di Malaysia ke? Ya. Misal hari ini apa hari ini? Hari ini ya hari ini. Hari ini. Tapi dia tak hari ini, dia hari ini. Hari ini. Hari ini ibu kerja kantor libur. Sebab besok apa besok? Besok ya, besok bukan besok. Hari ini. Apa sih hari ini? Hari ini ya. Hari ini ibu kerja libur. Sebab besok di sini apa sih namanya? Bingung banget. Sebab besok di sini bulan puasa, hari pertama puasa, ibu di rumah aja. Karena ibu mau apa? Mau pergi. Mau. Nak. Oh, nak. Sebab ibu nak ke makam bapak, mau ziarah. Jadi di ini ya, di landai-landai dia ke nadanya tuh kayak di landai-landai gitu. Kalau mau senang, dia I. EI. Maksudnya EI? Maksudnya, kan di sana berapa, di sini berapa. Oh, berapa?
Berapa? DI terus. Belakangnya semua I. Oh, berapa? Belakangnya semua I. Sama. 5. Hmm. 5 berapa? 5. 5. Hmm. 5. 5. 5. Hmm. Wah, macam tuh. Jadi ada Hmm. adalah berarti adalah trik-trik khusus buat bahasa Malaysia. Hmm. Ibu mama kalau mama bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia ke, bahasa Jawa ke, atau Melayu? Semua. Semua. Guna bahasa Jawa? Hmm. Jarang. Jarang. Soalnya teman-teman ibu tuh pernah ke Thailand. Hmm. Terus dia mampir ke Malaysia katanya. Dia cakap kalau Malaysia tuh bagus, tapi dia cuma 1 hari aja. 1 hari aja. Ibu penasaran sama tempat ini loh. Apa? Petronas Twin Store. Our Store. LCC. LCC. Iya. Itu tempat apa? Mall kah? Iya. Mall ada, office ada, semua ada. Macam Shanas kalau ngomong macam Upin Ipin lah. Semua ada. Makanan ada, minuman ada, semua ada. Todalang. Di situ, di belakang KLCC, ada tempat renang. Terus di depan tempat renang tuh ada satu taman yang besar. Untuk jogging, OOTD semua boleh sana. Terus ada jambatan, di bawah jambatan tuh tempat-tempat orang lepak. Orang apa? duduk-duduk. Oh, orang Lepak. duduk-duduk. Orang depak. Depak tuh duduk-duduk. Chill lah. Apa namanya? Apa? Coba. Kamu tuh di Kuala Lumpur bukan? Enggak. Enggak. Kalau misalnya mau pergi ke KL, dalam 40 menit. 40 menit. Dekat lah tuh, dekat. Saya duduk di Putrajaya. Putrajaya, Malaysia, daerah Putrajaya. Putrajaya cantik juga. Tempat-tempat politik. Tempat-tempat politik lah. Tempat-tempat politik. Ya. Nih. Ya. Di sini nggak ada bangunan segede ini di daerahku. Di daerahku nggak ada bangunan segede ini, nggak ada. Yang itu tempat politik, bukan masjid. Oh, bukan tempat masjid politik nih. tuh. Bukan, tempat politik. Tempat politik tuh pemerintahan. Ya. Yang warna pink itu baru masjid. Ini masjid warna pink. Oh. Masjid paling populer. BBC. Ini apa? Mana? Ini. Oh, ini dekat masjid lah ya? Ini kalau di masjid terbesar. Oh, masjid terbesar.
Ini tuh tengahnya apa? Air terjun kah? Air terjun. Enggak, tempat berkumpul, macam tempat Oh, berkumpul, itu tapi roundabout. orang apa? Roundabout, Oh, jalan tapi pusing. So dalam itu kayaknya guna apa? Tandai tempat tuh milik diorang, oh. milik mereka. Tapi orang lain boleh duduk-duduk di situ. Boleh. Tapi cepet-cepetan gitu kah? Enggak, boleh aja. Boleh aja. Terus ini macam taman-taman gitu, Hmm, yang hijau-hijau, iya. Teman-teman. taman. Tuh, banyak tempat bagus di sini. Iya. Coba ya. Kamu, aku kasih tahu Jember, daerah ibu. Nih, Jember nih kayak gini nih Jember. Ini alun-alun Oh, oh, Jember sekarang. Jember sekarang udah dibangun alun-alunnya. Nah, Jember kayak gini sekarang. Alun-alun, tahu alun-alun nggak? Tempat berkumpul orang-orang. Biasanya di situ ada yang olahraga, ada yang berjualan. Ini videotron terbesar di Indonesia, ya. Ini videotron terbesar di Indonesia, bisa buat nonton bola atau ketika ada acara-acara tuh di sini ada. Jadi nobar, nonton bareng di sini lapangannya atau tempat duduk-duduknya. Terus ini videotron, kayak TV gede gitu. Terus kalau di Jember itu pantai terkenal dengan pantai Papuma. Nah, pantai Papuma macam inilah. Oh, cantik. Cantik, bisa naik kapal. Ada yang lebih cantik lagi, Bali dong. Pernah ke Bali? Enggak tahu. Harus coba ke Bali karena semua tempat di Bali sangat-sangat cantik lah. Tapi kebanyakan di Bali ini ya pantai-pantai gitu. Cakep. Kalau di Surabaya masih bagus Surabaya. Surabaya masih banyak gedung-gedung tinggi gini. Tapi beda lah kalau dibanding sama Malaysia tuh beda jauh. Tapi Surabaya masih masuk kota besar. Sangat panas di sana. Surabaya. Soalnya kalau aku di Indonesia nanti, aku minat sama apa? Lion dance, tahu? Lion dance. Coba, Lion lion dance. Macam mana tuh tulisannya? L-I-O. I-O. I-O-N. Lion dance? Lion dance? Lion. Nih? Bukan. Yang tadi di bawah itu. Oh, lion dance. Lion dance. Ah. Oh, ini. Misalnya ada nggak di Indonesia? Ada di Indonesia. Biasa, ini ada di Aku mau try. Indonesia, coba.
Mau try belajar, mau masuk. Mau masuk sini? Mau ikut Mm-mm. gabung jadi apa Iya. kamu? Nari-nari gitu? Mm-mm. Barongsai ini mah macam barongsai. Iya. Oh, kamu mau jadi barongsainya yang gini-gini berarti? Iya. Wah, Soalnya lagi daripada dulu minat. kenapa minat barongsai? Sebab saya dibesarkan di keluarga Cina dengan Oh, keluarga Cina. papa Cina. Bukan nenek, Oh, nenek nenek. angkat, Dan angkat nenek Cina. angkat. Lepas itu sana jadi ini lion dance barongsai. Iya. Keren dong. Apa Shanas pernah ini pernah coba ini atribut barongsainya? Pernah letak di atas kepala, Heeh. agak berat, tapi kalau boleh tahan, kita pegang begini, Oh, begini. Ini kita buat untuk gerak mulutnya. oh, oh Terus jadi, kalau yang ini heeh. kita guna tarik talinya, Oh, kelip tarik mata talinya. sama telinga. Oh, berarti kalau yang kepala aja itu bukan digigit terus gini-gini Bukan, bukan. bukan. Diguna Oh, jari. oh guna jari lepas tuh buat gerak-gerakin mulutnya gini. Mm-mm. Bukan yang ini aja. Oh, ini Yang aja. ini Loh, macam mana tuh tarik triknya? ini. Kayak gini, Heeh. di bawah mulutnya. Kan ada lubang di bawah, yang Oh, ini di oh bawah. iya. Terus yang ini buat narik eh Buat biar narik sedih. talinya. Hmm. Coba ya, Ibu cari lion dance di Indonesia di mana? Di Surabaya. Di Surabaya kan kamu ya? Kira-kira ada nggak ya Iya. lion dance barongsai Surabaya? Di mana ya ini ya? Coba-coba aku cari. Oh, ada. Jalan Karet nomor 51 Surabaya. Hmm. Ini di Surabaya, di Pakuan City Mall. Ada tuh, ada. Pasti kamu nggak sabar pengen ke Indonesia karena ini. Iya. Nah, nih. Karena di Indonesia juga banyak Chinese-nya. Tuh, harus bisa kayak gitu. Hmm. Oh, keren. Terus, itu kan gini, itu kan ada 2 orang. Berarti gimana? Yang depan satu, yang belakang satu gitu. Iya. Oh, terus kalau ngelihat gimana? Kan nggak kelihatan. Bagaimana? Yang berdiri di depan, di pinggangnya ada tali. Dia ada tali. Maknanya
Dia tengok di bawah, mata depannya orang yang di depan. Dia Oh, tengok bawah saja. berarti yang belakang tengok bawah saja, yang depan tengok depan. Terus aba-aba yang bawah tuh kan nggak kelihatan yang depan. Aba-abanya gimana kalau misal di depan tiba-tiba ada tembok gitu kan nggak kelihatan. Macam Dia tengok yang kaki. oh nengok kaki. Kakinya pergi di mana ikut, pergi kemana ikut. Oh iya, ini banyak Shanas. Ada di Ciputra, ada di Royal Plaza. Wow, Barongsai Ngopi. Nih, 5 lokasi nonton pertunjukan barongsai di Surabaya. Nih yang pertama, Royal Plaza. Tunjungan Plaza, ada loh Tunjungan Plaza. Pakuwon Mall Surabaya. Wow. Ciputra World Surabaya. Biasanya tuh apalagi kalau Imlek gitu ya, pasti sangat ramai. Oh, gak kerasa ya waktunya udah habis ternyata guys. Gak kerasa soalnya sibuk nyari barongsai. Oke, kita belajarnya hari ini dicukupkan dulu. Jangan lupa apa PR-nya tadi bikin vlog 1 menit ya tentang deskripsi. Kamu deskripsiin barongsai juga nggak apa-apa sambil joget-joget gini. Joget-joget barongsai. Ada kamu ini kostumnya? Dulu ada yang kecil, tapi nggak tahu di mana udah. Dulu ada kecil ya, sekarang udah gede. Oke, sebelum Ibu tutup, coba belajar bahasa Indonesia. Apa? Cerdas. Lupa. Coba dibuka lagi. Sekali aja. Oke. Belajar bahasa Indonesia. Cerdas berkata, hebat berkaya. Oke. Wait. Oke, coba. 1, 2, 3. Belajar bahasa Indonesia. Cerdas berkata, hebat berkaya. Yeay. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya, Shanas. Kita ketemu lagi hari Senin. Oke. Oh iya, Ibu kemarin ini WhatsApp Mama masih belum dibales. Sibuk kah? Mungkin ya, sebab soalnya semalam ke kedutaan, pas urusin papa punya visa. Oh, gitu. Oke deh. Okay. Terima kasih ya untuk hari ini. Bye-bye. Ya, bye-bye.